Shalom, selamat pagi semua. Shalom, mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Kepada jemaat yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, mari siapkan hati Anda untuk kita sama-sama datang melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, amin. Kita percaya sini semua ada suku, berbagai bangsa datang untuk menyembah Tuhan, amin. Haleluya, tiba saatnya, haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus, kami naikkan pujian. Sama-sama kita nyanyikan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, kekuatan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak
berkat Tuhan adalah kita masih hidup, amin. Amin. Ini adalah kesempatan untuk kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita istiharkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat Kebajikan sedia bagiku. Sebab kau sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati, kami dilimpahi, anugerah-Mu bagi kami. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Mu sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Go! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami diberkati untuk memberkati. Tuhan, kami dapat rasakan Tuhan Yesus, Engkau setia Tuhan menjaga kami anak-Mu, sehingga
Hingga Tuhan kami dapat bernafas hingga hari ini Yesus Bapa. Apapun keadaan dunia Yesus, Engkau Tuhan masih setia Tuhan menjaga kami. Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberi keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami, mengangkat tangan kami berserah. Kau setia, Engkau sanggup menjaga kami. Hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, Your presence.
kanarara baraba sante. Oh Jesus, yana kanarara baraba sante. Oh Jesus, yana baraba sante. Oh Jesus, yana baraba sante. Usaka baba na kaya yana baraba sante. Oh Jesus, Jesus, hallelujah. Oh Jesus, Usanda kaya yana sante. Oh Jesus. Mari kita terus berdiam di dalam hadirat-Nya, di mana Dia Allah yang setia. Tuhan Yesus, kami percaya di saat kami berada di tempat ini Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Di mana pada hari ini kami mau terus melihat Engkau sebagai batu utama dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa saat ini bahwa hadirat-Mu Tuhan terus menyertai kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Holy Spirit, tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kami telah menerima segala sesuatu yang telah Engkau siapkan bagi kami di saat kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita pada saat ini beri tepukan yang paling kuat untuk Tuhan kita. Amin. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap saudara dan saudari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa datang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan begitu baik buat kita semua sehingga kita bisa terus dibangunkan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk mengambil ataupun memberikan uang persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya akan pimpin saudara dan saya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah secara live
Dan tiba waktunya Tuhan, kami mau memberi dalam kerajaan-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Biarlah Tuhan semuanya apa yang kami berikan Tuhan ini bisa Tuhan digunakan untuk membangunkan rumah Tuhan, untuk membangunkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pemberian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Wah, Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa saudaraku, sehingga pada saat pagi hari ini kita masih bisa memiliki kesempatan untuk terus dibangunkan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara sambungan daripada firman Tuhan minggu lalu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan rasul di dalam gereja, bagaimana seorang rasul itu membuat satu tim, satu pasukan sehingga gereja itu bisa dibangunkan dengan baik, dengan sempurna. Hari ini kita akan belajar bagaimana menerima suara profetik dari Tuhan, suara Tuhan melalui nabi, melalui hamba Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk dibicarakan keluar kepada umat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sangat penting sebuah gereja itu, jemaat Tuhan itu menerima suara profetik, menerima suara dari Tuhan melalui hambanya. Untuk apa saudaraku? Untuk kita bisa bergerak maju, untuk kita bisa melihat ke depan apa yang Tuhan ingin bicarakan melalui hambanya, melalui rasulnya atau melalui nabinya dalam gereja, untuk kita bisa membangun satu kerajaan Tuhan, untuk kita bisa membangun satu rumah Tuhan, untuk kita bisa membangun jemaat Tuhan dengan keinginan hati Tuhan. Jadi sangat penting saudaraku, sebagai jemaat Tuhan yang ada dalam rumah Tuhan, kita perlu mendengar suara profetik yang tepat. Suara profetik yang tepat, karena ini sangat penting, karena ini akan menentukan sama ada kita bisa bergerak maju sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, atau kita hanya stuck ataupun kita berhenti di sana dan tidak melakukan apa-apa. Jadi saudaraku, kita perlu mengerti dan kita perlu memahami dan kita perlu mengenali suara profetik yang tepat, yang benar daripada seorang nabi ataupun seorang rasul yang berbicara langsung kepada kita. Kalau kita lihat saudaraku sejarah di dalam perjanjian lama, di mana kalau kita lihat Raja Yosafat adalah seorang raja yang rohani, yang memimpin Yehuda, bangsa Yehuda. Dia adalah raja yang benar-benar mendengarkan suara Tuhan melalui nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Saudara kasih iman dalam Tuhan, Raja Yosafat raja yang benar-benar rohani, baik hati, dan dia tidak akan melakukan apa-apa pergerakan, apa-apa keputusan tanpa dia menyatakan kepada nabi ataupun minta petunjuk daripada nabi. Saudara kasih iman dalam Tuhan, satu ketika ada gerombolan, satu laskar yang besar, yaitu dari Bani Amon dan jadi Bani Moab, datang untuk menyerang Yehuda ketika itu. Apa yang berlaku? Raja Yosafat dalam keadaan pada waktu itu dalam ketakutan dan merasakan tidak tahu bagaimana untuk berbuat apa-apa. Syukur ketika itu ada seorang nabi yang berada di situ di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Yahaziel, berbicara bahwa jangan takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Jadi apa yang nabi ini beritahukan kepada Raja Yosafat bahwa jangan takut dengan laskar yang besar ini, laskar Bani Moab dan juga Bani Amon yang datang menyerang bangsa Yehuda. Jangan takut karena Allah yang berperang bagi kamu. Haleluya. Jadi sangat penting ketika itu, pada waktu saat itu, mereka mendengarkan suara nabi ini untuk mereka bergerak ataupun mengambil keputusan untuk berperang, untuk mengalahkan musuh mereka. Saudaraku, kita tahu bahwa apa yang dibicarakan oleh Nabi Yehaziel ini suatu perkara yang tidak masuk akal. Dia katakan, jangan takut, kamu hanya berdiri dan melihat bagaimana Tuhan berperang bagi pihak kamu. Oh, haleluya, sesuatu yang luar biasa. Raja Yosafat sangat mendengarkan suara nabi dan dia mengikuti apa yang disarankan oleh nabi. Oleh itu saudaraku, Raja Yosafat menjadi raja yang luar biasa karena dia bertindak dan melakukan segala sesuatu tanpa membuat keputusannya sendiri, tetapi dia datang meminta pertimbangan daripada seorang nabi, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang luar biasa. Dan di sini kita belajar saudaraku bahwa Raja Yosafat adalah raja yang baik. Dia tahu mendengarkan dan mengambil keputusan
daripada suara profetik, suara nabi yang berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan, terutama di dalam peperangan ketika itu. Saudaraku, ini adalah Raja Yosafat. Dia tahu bahwa dia adalah raja bangsa orang-orang Yehuda ketika itu tahu bahwa Raja Yosafat adalah raja yang baik dan mereka bergerak ikut suara Tuhan. Ini sangat penting saudaraku, kita mendengar suara profetik yang tepat untuk kita bergerak, untuk melangkah keluar, untuk melakukan sesuatu buat apa yang Tuhan ingin bicarakan buat kita saudaraku. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia, kita perlu mendengar suara profetik untuk kita bergerak maju, mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya, mendengarkan suara Tuhan melalui apa yang Roh Kudus ingin bicarakan buat gerejanya pada hari ini, sehingga gerejanya bisa mengambil keputusan demi keputusan yang tepat, sehingga kita bisa membangunkan rumah Tuhan, membangunkan kerajaan Allah sesuai dengan perkataan dan isi hati Tuhan. Kalau kita baca saudaraku, apa jawab Raja Yosafat ini? Apa yang Raja Yosafat lakukan ketika dia menghadapi masalah? Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja 22, 5 hingga 8, ini mengenai kisah di mana Raja Israel ketika itu dia ingin berperang untuk melawan satu bani yaitu Ramot, melawan Ramot dan Gilead, dan mereka ini adalah orang Aram dan mereka ingin mengalahkan ataupun berperang melawan Gilead dan juga Ramot. Dan Raja Israel ini ketika itu dia mengundang Raja Yosafat untuk join bersama-sama untuk berperang melawan bani ini. Kalau kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja 22 hingga 1 Raja-Raja 22 5 hingga 8. Mari saya bacakan di sini saudaraku. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi-nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab 400 nabi ini, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Kalau kita lihat cerita ini saudaraku, Raja Israel ini dia menanyakan kepada 400 nabi yang ada di Israel ketika itu, di mana dia juga, Raja Israel ini tahu bahwa untuk berperang, untuk melakukan sesuatu, mereka perlu bertanya kepada nabi sebelum mereka mengambil keputusan. Kalau kita terus baca di sini ayat yang ke-7, tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat petunjuk?" Raja Yosafat seolah-olah tahu bahwa 400 nabi ini dia hanya berbicara, bukan berbicara apa yang Tuhan ingin katakan kepada Raja Israel, tetapi Raja Yosafat menyadari bahwa 400 nabi ini hanya untuk menyukakan hati Raja Israel. Maka di dalam ayat yang ke-7 dia berkata, Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita mendapat petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku," kata Raja Israel, "aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Himla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Haleluya. Kedua-dua raja ini, Raja Yosafat dan juga Raja Israel, mereka mengerti dan mereka tahu bahwa pentingnya suara profetik, suara nabi, ramalan untuk mereka bertindak keluar, untuk mereka melakukan pekerjaan mereka, untuk mereka mengambil keputusan, mereka perlukan suara nabi. Tetapi Raja Israel, saudaraku, dia hanya mendengarkan nabi, 400 nabi ini yang sehaluan dengan isi hatinya, apa yang menjadi kesukaannya saja. Dia tidak mau mendengarkan nabi nabi yang menolak keinginan hatinya, seperti Nabi Mika. Maka itu dia membenci Nabi Mika. Saudaraku, jadi dalam kehidupan kita perlu mencari nabi yang tepat
nabi yang benar-benar benar yang menyatakan isi hati Tuhan. Maka Raja Yosafat menyadari betapa pentingnya mencari nabi yang tepat untuk mendengarkan suara profetik dari Tuhan untuk mereka mengambil keputusan untuk pergi berperang. Namun apa yang berlaku saudaraku? Raja Israel tetap mendengarkan 400 nabi ini. Nabi yang membicarakan hal yang menyenangkan hati raja, walaupun perkataan itu bukannya dari Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini Raja Israel juga tahu betapa pentingnya dia meminta petunjuk dari nabi Tuhan sebelum mereka pergi berperang. Ini sangat penting saudaraku, supaya kita mengerti dan tidak salah melangkah. Ini karena Raja Israel tahu ketika mereka mendengarkan nabi, itulah yang Tuhan bicarakan. Tetapi sayangnya Raja Israel tidak dapat menerima perkataan nabi yang benar. Dia menerima nabi yang 400 nabi ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia rasa benar. Bukan sesuai apa yang Tuhan ingin katakan, saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Nabi Mika, dia bernubuat, berbicara sesuai apa yang Tuhan bicarakan. Itu sebabnya itu sebabnya Raja Israel membenci Nabi Mika. Karena semua nubuatannya melawan keinginan Raja Israel. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita mendengarkan suara Nabi ataupun suara Tuhan melalui hamba Tuhan, kita perlu membuka hati kita. Kita perlu belajar mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Suka atau tidak suka, suara Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nabi mungkin orang biasa yang berbicara kepadamu dari keluarga yang biasa-biasa, tetapi ketika Tuhan berbicara melalui mereka, mari saudaraku buka hati kita supaya kita bisa membuat keputusan demi keputusan untuk masa depan kehidupan kita, untuk gereja bisa bergerak maju. Ini sangat penting saudaraku. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, apa yang saya ingin dorong saudaraku, hati kita perlu terbuka untuk menerima apa yang Tuhan mau lakukan, yang membicarakan dalam kehidupan kita. Amin. Ramai orang yang hanya mendekat dan mendengarkan, ramai orang yang hanya mendengarkan perkataan yang menyenangkan hatinya. Tetapi mereka tidak suka dengan perkataan ataupun khotbah ataupun pengajaran ataupun hamba Tuhan yang berbicara yang menyinggung perasaan atau menyinggung hatinya. Makanya ramai orang Kristen mereka memilih pembicara ataupun hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang yang memiliki karunia Nabi dan Rasul hanya yang mereka suka dengar. Tetapi ketika Nabi ataupun hamba Tuhan berbicara sesuatu yang menyentuh hatinya ataupun yang menyusuk hatinya, mereka tidak suka. Saudaraku, hari ini saya ingin mendorong saudaraku untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita perlu membuka hati kita sama ada suara Tuhan itu memberikan kesan impact yang mungkin menyakitkan hatimu, menegur engkau. Kita perlu belajar membuka karena ia akan membawakan satu perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita tidak membenci orang lain, tidak membenci hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Maka oleh karena Nabi Mika ketika itu membicarakan apa yang tidak sesuai dengan keinginan Raja Israel, maka Raja Israel membenci Nabi Mika lalu memasukkan Nabi Mika ini ke dalam penjara. Ini dia saudaraku. Kita perlu tahu bagaimana menerima apa yang Tuhan bicarakan melalui hambanya. Kita baca saudaraku dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja 22 ayat 13 hingga 14. 1 Raja-Raja 22, 13, 14. Yang ke-13, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan apa yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka yang meramalkan yang baik. Haleluya. Ketika Raja Israel menyuruh satu utusan kepada memanggil Nabi Mika untuk bernubuat buat Raja Israel dan juga rakyat Israel ketika itu sebelum mereka berperang, utusan ini katakan, baiklah engkau berbicara sama seperti 400 nabi yang memberikan nubuatan ataupun ramalan untuk menyenangkan hati raja. Untuk mereka pergi berperang melawan musuh. Tetapi apa jawab Nabi Mika?
Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku itulah yang akan kukatakan. Amin. Utusan yang diutus Raja Israel tahu apa keinginan hati raja dan apa yang dimaukan. Itu sebabnya utusan ini berbicara kepada Nabi Mika, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang nabi yang lain meramalkan yang baik bagi Raja Israel. Namun Mika menjawab bahwa dia harus mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di sini saudaraku, adanya penipuan dalam diri mereka untuk mendengarkan apa yang mereka ingin dengar saja. Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka mau dengar? Apa Raja Israel mau dengar? Hal-hal yang baik. Dia mau mendengar daripada Nabi Mika supaya bahwa Tuhan menyertai peperangan ini. Kalau mereka pergi, mereka pasti menang. Tetapi Mika tahu bahwa suara Tuhan tidak seperti itu. Suara Tuhan tidak mengkehendaki mereka pergi. Saudaraku, makanya kita perlu mengerti hanya rasul dan nabi yang benar akan berbicara suara profetik dari Tuhan. Nabi yang benar atau rasul yang benar akan berbicara isi hati Tuhan. Meramalkan, bernubuat, atau mengatakan sesuatu yang perlu kita lakukan ke depan. Ini sangat penting. Perkataan profetik boleh saja dikuasai, boleh saja disukai oleh orang, ada juga yang tidak menyuka perkataan ini. Saudaraku, sangat penting. Suara profetik itu harus dibicarakan kepada kita semua, suka atau tidak suka, kita perlu mendengarkan. Amin saudaraku, ini dia. Makanya ketika hamba Tuhan atau seorang yang Tuhan utus untuk membicarakan suara profetik kepada umat Tuhan, sudah pasti ada orang yang menyukainya, sudah pasti juga ada orang yang membenci hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Oleh itu, Raja Israel sangat membenci Nabi Mika. Maka itu dia menyuruh orang untuk menangkap Nabi Mika lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam 1 Raja-Raja 22 dan ke-27 mengatakan, dan berkata, beginilah titah raja, masukkanlah orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Haleluya. Makanya kita perlu mendengarkan suara profetik yang tepat dari orang yang tepat untuk bicarakan keluar perkataan Tuhan. Jadi kita bisa bergerak maju saudaraku. Ini dia. Orang yang membicarakan perkataan Tuhan sentiasa berada di depan dan sentiasa juga dianiaya. Sama seperti Rasul Paulus, dia menyadari akan hal ini. Pada saat dia bergerak dalam karunia rasuli, itu tidak mudah. Dia berada di hadapan. Dia menghadapi banyak tantangan, banyak cabaran, tidak disukai. Difitnah, dia mau dijatuhkan, lalu dia dipenjarakan. Ini dia Rasul Paulus, menyatakan isi hati Tuhan lewat karunia yang Tuhan berikan kepadanya sebagai rasul. Tetapi dia juga dianiaya. Seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, kata Rasul Paulus. 1 Korintus 4 ayat ke-9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ini dia saudaraku, Rasul Paulus ditolak sendiri oleh jemaatnya yang dia rintis, yang dia bangunkan. Gereja itu di Korintus ditolak oleh jemaatnya sendiri. Jemaat mereka di Korintus itu lebih mendengarkan orang yang baru masuk, yang menganggap dirinya rasul. Tapi Rasul Paulus menyadari seorang rasul, pelayanannya berada di tempat yang paling rendah. Mereka berada di hadapan dan mereka juga sama seperti orang yang dijatuhi hukuman dan menjadi tontonan dunia dan malaikat-malaikat dan bagi manusia. Saudaraku, ini sangat penting sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah tahu kebenaran. Kita perlu respon kepada perkataan profetik dengan cara yang baik supaya kita dapat membuat keputusan demi keputusan yang tepat, yang baik sesuai dengan isi hati Tuhan.
Makanya Raja Yosafat, saudaraku, dialah raja yang rohani. Dia sentiasa mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan melalui nabi sebelum Raja Yosafat membuat keputusan di dalam kehidupannya sebagai seorang raja, di dalam pentakbirannya, di dalam peperangan yang dia pimpin sendiri. Sangat penting. Tetapi saudaraku, ketika dia bertemu dengan Raja Israel dan dia tahu bahwa apa yang dibicarakan oleh 400 nabi ini tidak tepat. Tetapi Raja Yosafat memiliki satu langkah yang salah. Dia mengikuti apa yang disarankan oleh Raja Israel. Kalau kita lihat di situ, kenapa saudaraku? Karena Raja Yosafat memiliki ikatan hubungan yang baik dengan Raja Israel. Dan ketika Raja Israel membuat keputusan, dia hanya ikut sahaja. Akhirnya keputusan mereka itu salah, walaupun Raja Yosafat tahu bahwa keputusan yang dibuat oleh Raja Israel itu salah, saudaraku. Makanya pada saat mereka pergi bertanya kepada Nabi Mika untuk terus berperang kepada Ramot Gilead, Nabi Mika katakan harus dibatalkan. Tetapi mereka tetap mau pergi. Akhirnya apa, saudaraku? Nabi Raja Israel ketika itu terbunuh mati di tangan musuh. Saudaraku, ini dia ikatan yang erat, yang rapat juga bisa membuat kita membuat keputusan dan sama ada kita bisa menerima perkataan Tuhan dengan baik. Itu terpengaruh dengan hubungan lingkungan saudara. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, Raja Yosafat sebenarnya bisa menasihati Raja Israel, tapi karena hubungan yang rapat dia tidak bisa menyatakan kebenaran, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Raja Yosafat dalam satu Raja-Raja 22 yang keempat, lalu kata Raja Yosafat lalu katanya kepada Yosafat, maka engkau pergi bersama dengan aku untuk memerangi Ramot Gilead. Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama. Amin. Katakan kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, kudaku dan kudamu. Amin. Ini yang membuat hubungan yang rapat ini, ikatan yang rapat ini sehingga mereka membuat keputusan yang salah dan buta akan kebenaran. Ini karena ada ikatan emosi sehingga seringkali membuat keputusan yang salah dan menyakitkan. Haleluya. Saudaraku, ini dia implikasinya ketika kita salah membuat keputusan karena mendengarkan suara yang salah dari pemimpin ataupun nabi ataupun hamba Tuhan yang salah. Raja Yosafat hampir terbunuh karena masalah ini, karena tidak membuat keputusan yang tepat. Haleluya. Ketika mereka pergi juga berperang melawan Ramot Gilead. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 32 hingga 33, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Raja Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Amin. Keputusan yang salah oleh Raja Yosafat hampir membuat dia terbunuh. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, dia sudah pasti terbunuh. Inilah saudaraku, kalau kita menolak apa yang Tuhan bicarakan oleh Rasul dan Nabi, sudah pasti kita akan kehilangan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, mungkin juga kita akan kehilangan kehidupan kita. Jadi sangat penting saudaraku, kita perlu tahu bagaimana membuat keputusan. Jangan terpengaruh dengan orang yang walaupun orang itu rapat dengan kita, karena kita mau mengambil hatinya, maka kita membuat keputusan yang salah. Maka Yesus juga berbicara dalam perjanjian baru bahwa hubungan ini akan menjadi masalah dan menghalangi kita jika kita mengikuti Yesus. Ketika kita mau mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita masih terikat dengan hubungan. Mungkin dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan siapa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ketika kita salah membuat keputusan untuk mengikuti Yesus, itu juga menjadi penghalang untuk kita bisa maju di dalam Tuhan. Lukas 14 ayat 26. Yesus berkata, Lukas 14 ayat ke-26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus sadar dan Yesus tahu bahwa ikatan yang kuat membuat ramai orang Kristen tidak tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya dalam mengingini keinginan Tuhan. Kenapa saudaraku? Mereka terpengaruh dengan ikatan yang ada di sekitar mereka, sama seperti Raja Yehuda dan juga Raja Israel. Walaupun Raja Yehuda tahu apa yang dinubuatkan oleh 400 nabi itu salah, tetapi karena ikatan dia ikut saja apa yang menjadi keputusan Raja Israel. Akhirnya Raja Yosafat hampir terbunuh. Tetapi kalau kita lihat ayat seterusnya, Raja Israel mati terbunuh di dalam peperangan. Saudaraku, ini dia. Kita perlu mendengarkan suara nubuatan profetik yang tepat. Kita harus melawan dan menentang kebenaran yang menentang suatu yang tidak benar dalam kehidupan kita. Perlu melepaskan apa yang menjadi ikatan kita untuk kita bisa bergerak maju. Sama seperti Rasul Paulus. Sebelumnya ia bertobat ialah Saulus. Dia adalah seorang Farisi, seorang yang arif tentang hukum Taurat. Dia juga sangat bersemangat untuk melakukan hukum Taurat. Ini dari Rasul Paulus. Jadi saudaraku, ramai kita di sini mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tetapi kita tidak tahu bagaimana menjalankan keluar kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. Jangan menolak suara kebenaran yang datang dalam hatimu. Ketika kita menolak suara kebenaran, firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa kita sama saja menendang suatu benda yang tajam. Kita sudah tahu tajam, kita berusaha untuk menembusinya, untuk melaluinya. Ini yang berlaku kepada Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganiaya gereja sebelum dia bertobat. Dia menolak suara kebenaran yang datang dalam hidupnya. Dia menganiaya gereja, dia melaksanakan hukum Taurat yang dia pelajari, yang dia percaya. Dan ketika ia datang dan pergi ke Damsyik untuk menginai gereja, Yesus menemukan dia di dalam pertengah perjalanan. Dalam Kisah Para Rasul 26:14 mengatakan, kami semua rempah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dengan dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang? Maksudnya apa? Sukarkah bagimu seperti menendang suatu benda yang tajam? Dalam terjemahan Alkitab Bersih Murni, menendang suatu yang tajam. Rasul Paulus tahu kebenaran, tetapi dia lawan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa susahkah kamu untuk menerima suara kebenaran? Kenapa engkau mau menerjang ataupun meneruskan menendang sama seperti menendang suatu benda yang tajam? Karena ketika itu saudaraku, Paulus melawan kebenaran yang ada dalam hatinya. Makanya saudaraku, kita perlu tahu bagaimana menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan lawan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berjalan di dalam suara Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, terutamanya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu di dalam gereja. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita perlu melepaskan apa yang menjadi sandaran kita selama ini. Apa yang kita tunggangi dan izinkan kebenaran Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kita perlu mengubah arah kita. Arah kita itu kepada suara kebenaran. Amin. Rasul Paulus ketika itu, dia jatuh daripada kudanya untuk dia menerima suara kebenaran. Supaya dia tidak mengarahkan kudanya ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen ataupun gereja-gereja ketika itu. Makanya suara Tuhan yang datang dalam hati Paulus ketika itu serta merta Paulus bertobat.
Bertobat karena dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan, membuka hatinya kepada Tuhan untuk menerima suara kebenaran. Untuk saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita perlu mendengarkan suara kebenaran, suara nabi ataupun suara rasul yang tepat atau suara gembala yang tepat dalam hidup kita untuk kita bergerak maju. Kita perlu bertanya, kita perlu mendengarkan suara Tuhan buat masa ini untuk kita bergerak maju di dalam rancangan dan apa yang Tuhan siapkan dalam gerejanya. Maka sangat penting saudaraku, suara Tuhan datang dalam hidup kita. Buka hatimu. Jangan kita bersandarkan dalam rasa diri benar. Kita tidak mau mendengarkan orang firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita rasa kita lebih benar daripada orang lain, sama seperti Paulus. Kita perlu ubah cara pemikiran kita. Kita perlu bergerak maju. Kita perlu dengarkan suara Tuhan sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Belajar mendengarkan suara profetik, suara dari Tuhan melalui hambanya, melalui nabi dan rasul yang Tuhan letakkan dalam hidupmu dalam gereja ini. Maka saudaraku, gereja bisa bertumbuh, gereja bisa maju ke depan karena kita mengikuti apa yang suara Tuhan bicarakan dalam kehidupan kita. Sangat penting suara Tuhan, suara Roh Kudus berbicara kepada kita untuk kita bergerak maju. Ada amin saudaraku? Ini dia. Kita perlu bergerak sesuai dengan suara Tuhan. Haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami betapa pentingnya kami mendengarkan suara Tuhan. Suara profetik, suara yang bisa memberikan kami suatu kebenaran untuk kami lakukan keluar Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa bergerak maju tanpa suara Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Dengan Tuhan kami bisa membuka hati kami untuk kami membuat keputusan-keputusan yang tepat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami tidak akan Tuhan melawan suara kebenaran yang datang dalam hidup kami. Kami mau belajar buka Tuhan suara-Mu dalam hidup kami. Untuk kami bergerak sebagai satu bangsa, bergerak sebagai satu gereja Tuhan, sebagai satu umat-Mu Tuhan. Untuk masuk ke dalam destiny dan rancangan Allah yang Kau telah siapkan dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan kami berdoa Tuhan supaya kami sebagai umat-Mu bisa mendengarkan suara profetik, suara Tuhan berbicara kepada kami. Oh haleluya, berkati hamba-Mu Tuhan yang sentiasa berbicara kebenaran Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Nah kami tahu Tuhan tanpa suara-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa suara-Mu berbicara sesuatu hal yang akan datang Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan mentaati suara-Mu, suara profetik, suara Tuhan dari sorga untuk memberikan suatu inspirasi dalam kehidupan kami. Untuk kami tahu arah tujuan kami, apa yang harus kami lakukan ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan Engkau berbicara terus dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami bisa bergerak Tuhan di dalam kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati orang-orang yang mendengar Tuhan, orang jemaat kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami benar-benar menjadi umat profetik, umat yang bergerak Tuhan di dalam suara dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami. Sehingga firman ini bisa Tuhan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sehingga Tuhan kami benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekali lagi Tuhan firman-Mu yang telah selesai ini Tuhan. Berkati orang-orang Tuhan jemaat yang mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.